Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu adalah asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul ini adalah sejarah yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan tentang kenapa ayat Al-Quran ini diturunkan dan memberikan pemahaman terhadap perintah-perintahnya. Kenapa kita harus mengetahui asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul ini berguna atau berfungsi supaya kita mengetahui asbab atau penyebab kenapa ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pemahaman ini, tafsir bisa didistorsi atau tidak relevan pada kehidupan masyarakat saat ini. Selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Dan juga Al-Quran ini memiliki keutamaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu adalah memperbaiki akhlak kita, memperbaiki jiwa supaya lebih baik dan benar. Jadi juga ada beberapa manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Salah satunya itu adalah memberikan ketenangan hati atau ketenangan jiwa. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan memahami makna dari tiap-tiap ayat, insya Allah Allah berikan ketenangan jiwa kepada kita. Selanjutnya itu manfaatnya itu memberikan kita memperbaiki diri kita dan memperkuat hubungan tali silaturahmi kita. Selanjutnya itu adalah tafsir, takwil serta perbedaannya. Jadi tafsir itu adalah fasarul fasiru tafsiran, artinya itu menjelaskan atau mencikap sesuatu yang samar. Kalau takwil ini awala yu'awilu ta'wilan, yaitu mengembalikan sesuatu kepada asal atau maknanya. Perbedaan antara tafsir dan takwil bisa dilihat dari segi makna. Kalau tafsir itu maknanya kepada ayat yang zahir. Kalau takwil kepada ayat-ayat yang batin. Kalau dilihat dari segi dari segi kaidahnya, kalau tafsir ini menggunakan kaidah kebahasaan dan asbabun nuzul. Sedangkan takwil itu adalah pendekatan rasional, kontekstual dan kontekstual. Terus dilihat dari segi objek. Tafsir itu objeknya kepada ayat-ayat muhkamat, sedangkan takwil kepada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau tujuan tafsir ini bertujuan untuk menjelaskan ayat zahir, ayat yang zahir supaya orang bisa mengamalkan perintah-perintahnya. Sedangkan takwil itu kepada ayat-ayat yang batin supaya menguatkan tauhid seorang hamba. Selanjutnya itu adalah perspektif Al-Quran dalam memberikan ketenangan hati dan jiwa. Jadi ketika kita ingin merasakan ketenangan hati dan jiwa, kita itu semua dari Allah. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan supaya kita dapat mendapatkan ketenangan hati dan jiwa ini. Salah satunya adalah ibadah sholat. Ketika kita sholat dengan khusyuk dan benar dan semata-mata karena Allah, insya Allah pada saat itu Allah berikan kita ketenangan hati dan jiwa. Begitu juga dengan puasa. Ketika kita melaksanakan puasa dan meninggalkan semua larangan-larangannya dan mengikuti semua perintahnya, insya Allah juga Allah berikan di hari itu ketenangan hati dan jiwa bagi kita juga. Selanjutnya itu adalah perspektif Al-Quran dalam ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu adalah ekos dan nomos. Ekos ini adalah keluarga dan nomos ini adalah peraturan. Jadi ekonomi syariah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah tawazun. Yang kedua itu adalah keadilan, tawazun dan pemerataan. Jadi ada juga beberapa larangan yang ada di dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah riba, gharar dan maisiyah. Selanjutnya itu adalah pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Salah satunya itu adalah prinsip halal. Yang kedua prinsip kemakmuran. Yang ketiga prinsip keadilan dan kesejahteraan. Yang terakhir itu adalah prinsip tidak saling menzalimi. Karena keadilan, konsep adil tidak hanya kepada diri kita dengan Tuhan, tapi diri kita dengan Allah, tapi juga hubungan antara diri sendiri dan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya itu adalah perspektif Al-Quran dalam pemerataan ekonomi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tidak adanya unsur monopoli. Yang kedua adalah musawah. Musawah ini menyamakan semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga itu adalah taswiyah. Taswiyah ini memberikan hak-hak kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir itu adalah proporsional atau meletakkan sesuatu pada posisinya. Selanjutnya itu ada yang emosional melalui zikir. Jadi melalui zikir kita bisa membangun kecerdasan emosional kita. Ada beberapa manfaat dalam kita berzikir. Yang pertama itu untuk memperbaiki diri kita, memberikan keterangan di hati kita atau jiwa kita. Dan yang terakhir itu supaya kita tahu dan paham atas apa. Yang terakhir itu supaya hubungan antara kita dengan pencipta bisa terjalin dengan baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana prinsip utama etika dalam bermedia sosial dan perspektif Al-Quran? Jadi ada beberapa prinsip utama yang harus dikedepankan. Salah satunya itu adalah tabayun atau memverifikasi suatu masalah. Jadi tabayun ini sama dengan khobar atau berita. Jadi makna khobar itu kan masih dijual gizbi, sesuatu yang mengandung benar dan dusta. Jadi kita harus verifikasi berita itu yang datang kepada kita dalam bulan. Selanjutnya itu adalah tahu kan ada berita datang langsung kita terima. Itu menjaga lisan dan tulisan, itu memberikan kebaikan di media sosial. Itu yang terakhir memberikan menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama umat. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.